Halo, selamat pagi Pak Miswanto. Selamat pagi Kakak Kosi, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya Kosi bersama dengan Syakila di pagi hari ini, Pak. Baik, selamat pagi, salam kenal, salam lestari, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Amin. Kakak Kosi dan Kakak Syakila. Amin. Iya. Amin. Pak Miswanto, ini kita mau kepo soal Pak Miswanto karena inovasinya gitu ya. Karena Pak Miswanto ini kan dikenal sebagai Ketua Bank Sampah Induk BSI Pensosmas asal Tanjung Uban Selatan Bintan. Boleh diceritain nggak Pak sebenarnya awalnya gimana sampai Anda ini mau terjun di bidang lingkungan khususnya sampah ini, Pak? Kalau saat ini di kampung saya dikenal sebagai Om Sampah. Kalau adik-adik anak-anak tuh SD, SMP tuh panggil Om Sampah kan gitu. Jadi inovasi kami sebenarnya inovasi kecil yang tumbuh dari kelurahan melihat masalah sepertinya sulit untuk diselesaikan. Nah, kami bersama teman-teman dan kelompok mitra kelurahan tercetuslah untuk membangun pengelolaan sampah yang berdasarkan skala kecil lah seperti cegah, pilah, olah. Nah, dari situ di tahun 2021 ada begitu cerita gambaran singkatnya. Nanti panjangnya nanti kami uraikan kembali. Oke. Tapi Pak Miswanto sehari-hari kesibukannya apa Pak? Kok masih sempat gitu ya untuk peduli dengan lingkungan dengan jadi apa istilahnya ojek sampah gitu? Iya. Sebenarnya kami kesibukan sehari-hari itu karyawan swasta sebagai satuan pengamanan security. Kami bekerja di perusahaan swasta. Jadi lumayan sudah cukup lama, hampir kurang lebih kami bergelut di bidang keamanan itu 23 tahun. Iya, dan salah satu terobosan menarik yang Pak Miswanto lakukan ini adalah layanan ojek sampah. Pak, apa itu layanan Bintan Ojek Sampah? Bisa dijelaskan? Iya, itu layanan sebuah inovasi dari kami yang mungkin kelihatannya sederhana, namanya BOS, Bintan Ojek Sampah Pensosmas. Juga di situ kami menyatukan saya sebagai penyuluh sosial masyarakat relawan yang di Kementerian Sosial, tapi sebagai relawan. Jadi kami coba mengedukasi masyarakat dengan inovasi sederhana, karena kami melihat permasalahan sampah itu sepertinya kalau tidak dilakukan bersama sulit untuk mencari solusinya. Masalahnya mungkin banyak yang menginginkan bergabung ke bank sampah, namun permasalahannya itu kan sampah dibawa banyak tapi uangnya sedikit. Nah itu jadinya cenderung masyarakat untuk mengantarkan sampah. Nah kami membuatlah inovasi pos, inovasi rumah pilah di masing-masing RT RW, wadah-wadah organisasi, mitra-mitra kelurahan dan desa. Itulah kami melihat permasalahan Mas Kosi dan Mbak Syakila. Permasalahan ini gimana solusinya gitu kan? Nah, kabarnya ini kan Anda juga membina gitu ya puluhan bank sampah. Ini mereka ini dari mana aja, Pak? Biasanya itu kami melihat lokal-lokal hero di masing-masing kelurahan dan desa. Kami bergerak saat ini masih di 3 kecamatan, khususnya di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan itu kan ada 10 kecamatan, 7 kecamatan yang di daratan, 3 kecamatan yang di lautan, jadi nyebrang pulau. Kami yang kami bisa dulu lah. Pak, kalau boleh tahu keuntungan bagi para nasabah selama ini apa ya? Keuntungan bagi nasabah, terutama mereka berarti tidak lagi terlalu menghadapi masalah sampah dari rumahnya masing-masing. Yang awalnya semua kumpul angkut buang, saat ini yang masih punya nilai jual itu bisa dimanfaatkan untuk tabungan kapan saja mereka mau ngambil di saat anak sekolah, hari raya, atau di saat ekonomi sedang terjepit di tanggal tua. Mereka melihat ada tabungan sampah, sumber sampahnya dari rumahnya masing-masing. Nah, kami tidak hanya anorganik, jadi organik kami juga memberikan pendampingan agar masyarakat tidak lagi organiknya berakhir di tempat sampah, namun dia menjadi media tanaman, akhirnya ketahanan pangan di rumah masing-masing timbul, dan disitulah menjadi salah satu untuk menghadapi permasalahan ekonomi. Oke, baik. Nah, ini kan atas dedikasi di bidang lingkungan selama ini Pak Miswanto baru aja dapat penghargaan Kalpataru Adia 2026 kategori pembina lingkungan. Selamat ya Pak ya. Amin, terima kasih. Sebuah penghargaan
penghormatan Radio Idola Semarang yang jauh-jauh Iya. gak mau memberikan kesempatan kepada kami bergabung. Iya. Tapi sebenarnya mohon maaf kepada warga Semarang khususnya, Mm-mm. punten, saat ini kami coba mengisi. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit kecil, nanti mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama Iya. menghadapi Amin, permasalahan sampah Betul. dari rumahnya, Mas. Iya, Betul. baik. Nah, kalau Pak Miswanto sendiri gimana Pak perasaannya ketika dapat Kalpataru Adia ini? Apa arti penghargaan ini bagi Pak Miswanto? Penghargaan ini membuat satu kehidupan baru di kabupaten provinsi kami. Nah, salah satunya ini support masyarakat yang mau bergerak itu akhirnya ada salah satu penggiat lingkungan itu muncul dari kabupaten dan provinsi kami. Nah, ini sebenarnya penghargaan bukan untuk saya khususnya. Iya. Yang pastinya tanpa dukungan masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri, saya bergabung di wadah Forum Sahabat Mas Peduli Sampah Indonesia. Situlah saya mendapat nilai-nilai yang lebih baik mungkinnya daripada jalan yang lain. Mohon maaf. Penilaian itu karena saya dapat data dukung dari masyarakat, dari wadah yang ada di Indonesia, khususnya saya di Persepsi dan juga saya masyarakat Kabupaten Bintan Provinsi Kepri. Tanpa ada dukungan masyarakat dan wadah, saya bukan siapa-siapa. Oke, Oke. baik. Pak Miswanto, mungkin boleh disampaikan Pak, kira-kira tantangan yang selama ini dilewati itu apa aja Pak? Saya sih tantangannya sebenarnya harus konsisten aja sih apapun yang kita lakukan. Kalau dilakukan secara konsisten, permasalahan seberat apapun akan ada solusinya. Iya. Iya. Betul baik Pak. Nah, kemudian apa harapan besar dari Pak Miswanto ini dengan adanya atau dengan inovasi yang sudah dilakukan bersama teman-teman di sana, Pak? Setiap kami punya program, setiap kami menghadapi masalah, kami akan membuat inovasi. Kenapa? Karena dengan inovasi itu kami bisa membuat masyarakat merasakan, masyarakat mendapat kemudahan, dan kami mendapatkan juga satu ide tentang gimana menghadapi masalah itu dengan kreatif. Nah, itu nih, ini sedikit tip dari kami, Mas Kofi. Iya. Oke, baik. Pak Miswanto, terima kasih sudah bersama kami di Radio Idola Semarang. Ya, sama-sama Mas Kofi, Mbak Sakila. Jadi kami membangun wadah bank sampah ini, inovasi BOS, Bintan Ojek Sampah, dan Sedekah Sampah, Dasi Umat, Donasi Sampah Indonesia untuk menjaga alam semesta, dan untuk memberikan pemahaman dan bekal, kami membuat inovasi Geber Emas, gerakan edukasi bersama masyarakat, dan kedepannya kami berarti mempunyai PR karena kami mendapatkan penghargaan Kalpataru sebagai pembina. Kami harus memunculkan calon-calon Kalpataru di kabupaten provinsi kami. Karena kami akan melanjutkan 5 tahun ke depan untuk kalau diberikan rezeki panjang umur Kalpataru lestari. Namun menunggu 5 tahun tidak mungkin saya tidak memunculkan sosok-sosok muda atau sosok-sosok kreatif sebagai pelindung dan pecinta lingkungan. PR saya seperti itu. Dan saya titip pesan untuk teman-teman seluruh Indonesia penggiat lingkungan, teruslah untuk berbuat agar alam ini tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Karena alam ini sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Miswanto sudah bersama kami. Semangat terus ya Pak ya. Ya, sama-sama, terima kasih Mas Kofi dan Mbak Sakila, Radio Idola Semarang, dan masyarakat Semarang. Mohon maaf, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan saya dan juga saya bisa memberikan sumbang saran. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa Pak Miswanto. Sukses selalu. Ya, demikian Mitra Idola perbincangan kami bersama Pak Miswanto, Ketua Bank Sampah Induk BSI Pensosmas asal Tanjung Uban.